Musim 2026 baru berjalan beberapa seri. Namun Indonesia sudah punya alasan besar untuk percaya bahwa masa depan MotoGP bukan lagi sekedar mimpi. Di sirkuit Jerez, Spanyol, dua rider muda Indonesia kembali mencuri perhatian dunia. Kiandra Ramadipa tampil luar biasa dengan memenangkan race 2 Red Bull Rookies Cup setelah start dari posisi ke-17. Sementara Veda Ega Pratama membuat pedok Moto3 terkejut usai finish ke-6 dari grid ke-17 bersama Honda Tim Asia. Yang membuat situasi semakin menarik bukan hanya hasil mereka, tetapi bagaimana keduanya meraih hasil tersebut dengan gaya yang benar-benar berbeda. Mereka seperti dua sisi berbeda dari dunia balap modern. Veda Ega Pratama adalah tipe rider yang panas, agresif, penuh keberanian, dan selalu membalap di batas limit. Ia tidak takut duel keras, tidak takut late braking, dan sangat nyaman bertarung dalam kelompok besar. Bahkan sejak awal musim Moto3 2026, banyak penggemar MotoGP mulai menyadari bahwa Veda punya aura bintang besar. Di komunitas MotoGP, banyak komentar yang menyebut Veda sebagai rookie yang sangat menarik untuk ditonton karena gaya balapnya yang eksplosif. Sementara itu, Kiandra Ramadipa adalah kebalikannya. Ia dingin, tenang, dan sangat sabar membaca jalannya balapan. Di Jerez terlihat jelas bagaimana Ramadipa tidak terburu-buru saat menyalip lawan. Ia membangun ritme perlahan, menjaga ban, lalu mulai menyerang satu persatu hingga akhirnya merebut kemenangan. Cara balap seperti ini mengingatkan banyak orang pada rider-rider yang sangat kuat secara race management. Dan kini, pertanyaan besar mulai muncul. Jika Ramadipa benar-benar berhasil menembus 3 besar klasmen akhir Red Bull Rookies Cup 2026 dan promosi ke Moto3 musim 2027, kemana ia akan pergi? Saat ini slot Honda Tim Asia di Moto3 ditempati oleh Veda Ega Pratama dan Zen Mitani. Namun sampai seri Jerez, performa kedua rider terlihat cukup kontras. Veda perlahan mulai membuktikan dirinya sebagai salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Finish ke-6 di Jerez bukan hasil biasa, apalagi ia melakukannya setelah start dari posisi ke-17 dan sempat bertarung di grup terdepan. Sebelumnya, Veda juga sudah mencetak sejarah lewat podium Moto3 pertamanya hanya pada balapan keduanya di kelas dunia. Prestasi itu membuat namanya mulai ramai dibicarakan komunitas MotoGP internasional. Di sisi lain, Zen Mitani sejauh ini belum benar-benar menunjukkan performa yang konsisten. Memang, Honda masih punya alasan kuat untuk mempertahankannya karena 2026 adalah tahun pertamanya di Moto3. Rider Jepang biasanya mendapat dukungan jangka panjang dari Honda, terutama karena faktor regenerasi rider Asia dan hubungan erat HRC dengan pembalap Jepang. Inilah yang membuat situasinya menjadi rumit. Andai Ramadipa benar-benar layak naik ke Moto3 pada 2027, apakah Honda tega membuang Mitani demi memberi tempat kepada rider Indonesia lain? Secara realistis, opsi itu terasa cukup sulit. Honda kemungkinan besar akan memilih mempertahankan Mitani, setidaknya 1 musim lagi untuk proses adaptasi. Terlebih, secara politik, rider Jepang tetap punya posisi penting di proyek Honda. Karena itu, muncul opsi yang justru terlihat jauh lebih masuk akal. Jika Honda tidak punya slot kosong di Honda Tim Asia, maka jalan terbaik mungkin adalah meminjamkan Kiandra Ramadipa ke tim Moto3 lain yang menggunakan motor Honda. Dan dari semua kemungkinan yang ada, Leopard Racing terlihat menjadi opsi yang sangat menarik. Saat ini, Leopard diperkuat Adrian Fernandez dan Guido Pini. Namun komposisi rider Moto3 selalu berubah cepat, dan bukan tidak mungkin ada slot kosong untuk musim 2027 nanti. Yang membuat Leopard menarik bukan hanya karena mereka memakai Honda, tetapi karena Leopard
adalah salah satu tim paling besar dan paling sukses di Moto3 dalam satu dekade terakhir. Leopard pernah melahirkan banyak rider top dunia, seperti Joan Mir dan Fabio Quartararo. Tim ini punya pengalaman besar membentuk rider muda menjadi calon bintang MotoGP. Bahkan secara karakter, Leopard terasa cocok untuk Ramadipa. Leopard dikenal sebagai tim yang sangat kuat dalam pengembangan rider muda dan manajemen balapan. Filosofi seperti ini bisa sangat sesuai dengan gaya balap Ramadipa yang tenang dan cerdas membaca situasi. Jika Ramadipa benar-benar mampu finish 3 besar klasmen akhir Red Bull Rookies Cup 2026, maka promosi ke Moto3 2027 hampir pasti terbuka lebar. Dan bila Honda tim Asia tidak tersedia, Leopard Racing bisa menjadi solusi terbaik bagi semua pihak. Apalagi, kemenangan Ramadipa di Jerez kemarin bukan kemenangan biasa. Start dari posisi ke-17 lalu menang di Red Bull Rookies Cup adalah sesuatu yang membuat pedok mulai memperhatikannya secara serius. Di tengah pembahasan masa depan Ramadipa, muncul rumor lain yang tidak kalah menarik. Justru sekarang Honda mulai mendapat ancaman untuk kehilangan Veda Ega Pratama. Dalam podcast MSGP terbarunya, muncul pembahasan bahwa Honda harus berhati-hati karena Aspar disebut punya minat besar terhadap Veda Ega Pratama. Rumor ini sebenarnya cukup masuk akal jika melihat situasi pasar rider Moto3 saat ini. Aspar adalah salah satu tim terbesar di Moto3 dan Moto2. Mereka dikenal agresif mencari rider muda berbakat. Saat ini, proyek Moto3 dipimpin oleh Maximo Quilis, rider muda Spanyol yang sedang tampil luar biasa dan baru saja memenangkan Moto3 Jerez 2026. Namun untuk 2027 nanti, situasi line up Aspar bisa berubah total. Quilis diprediksi naik ke Moto2 jika performanya terus berkembang. Itu berarti Aspar akan membutuhkan tandem baru untuk Marco Morelli. Dan Veda mulai dianggap cocok untuk proyek tersebut. Secara gaya balap, Veda memang terlihat seperti rider yang cocok untuk tim besar seperti Aspar. Ia agresif, punya mental duel, berani mengambil resiko, dan tidak takut bertarung melawan rider Eropa di grup depan. Yang menarik, perhatian terhadap Veda ternyata bukan hanya datang dari Indonesia. Di komunitas MotoGP internasional, banyak fans mulai menyebut Veda sebagai salah satu rookie paling menarik musim ini. Bahkan, beberapa komentar di situs Reddit menyebut bahwa Veda bisa menjadi problem besar bagi lawan-lawannya di masa depan. Jika rumor minat Aspar benar, maka Honda harus bergerak cepat. Sebab, kehilangan Veda bisa menjadi kerugian besar untuk proyek Asia mereka. Beberapa tahun berlalu, Indonesia hanya punya mimpi untuk melihat rider merah putih bersaing di MotoGP. Namun, sekarang situasinya berubah sangat cepat. Veda Ega Pratama dan Kiandra Ramadipa hadir dengan dua karakter berbeda, tetapi sama-sama punya potensi besar. Veda adalah ledakan emosi dan agresivitas. Ramadipa adalah ketenangan dan kecerdasan balapan. Dan justru, kombinasi dua karakter inilah yang membuat masa depan Indonesia terasa sangat menjanjikan. Untuk pertama kalinya, Indonesia tidak hanya punya satu talenta. Indonesia mulai punya generasi. Sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah rider Indonesia bisa bersaing di level dunia. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan lebih dulu menggapai MotoGP?